Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novianti Nurjannah, NIM 1901932 dari kelas 2 BPSTI. Halo teman-teman, di sini saya akan membahas sedikit tentang pengamalan nilai-nilai Pancasila di kehidupan sehari-hari. Pertama-tama, kita akan membahas apa itu Pancasila. Pancasila lahir pada tanggal 1 Juni 1945. Secara bahasa, kata Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta yang mana arti panca adalah 5 dan sila adalah dasar, dan secara harfiah berarti 5 dasar. Jadi Pancasila dapat dikatakan sebuah dasar negara Indonesia yang menjadi ideologi dan landasan dari segala keputusan yang dihasilkan oleh bangsa Indonesia. Pancasila mencerminkan kepribadian bangsa Indonesia sendiri. Dalam Pancasila sudah dikatakan sebelumnya bahwa terdapat 5 dasar, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Seperti yang sudah dibahas sebelumnya, sila-sila yang terkandung dalam Pancasila. Pada sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa memiliki nilai bahwa setiap warga negara Indonesia memiliki keyakinan akan adanya Tuhan yang Maha Esa, takwa kepada Tuhan yang Maha Esa, adanya toleransi antara umat beragama, bebas dalam memeluk agama apapun. Dalam sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, memiliki nilai adanya kesamaan derajat di antara warga Indonesia, menjadi simbol pengakuan atas kemanusiaan, berani dalam membela kebenaran, rasa bangga pada bangsa Indonesia. Dalam sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia, memiliki nilai adanya persatuan dan kesatuan, rela berkorban demi bangsa dan negara Indonesia, cinta pada tanah air, memajukan pergaulan pada kebinekaan Tunggal Ika. Dalam sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, memiliki nilai kedaulatan adat di tangan rakyat. Terdapat perwakilan rakyat di Indonesia selalu mengutamakan musyawarah saat mengambil keputusan. Dalam sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, memiliki nilai yaitu mengembangkan perbuatan yang begitu luhur, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, mewujudkan kemajuan yang merata. Setelah kita tahu tentang nilai-nilai Pancasila yang tadi sudah disebutkan, tugas kita saat ini adalah untuk mengamalkan setiap nilai Pancasila tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Apa saja sih contoh kegiatan dalam kehidupan sehari-hari yang mencerminkan pengamalan nilai-nilai Pancasila? Yang pertama, pengamalan nilai Pancasila sila ke-1, ketuhanan yang Maha Esa. Yang pertama, selalu beribadah kepada Tuhan menurut kepercayaannya masing-masing. Kedua, selalu menghargai orang yang sedang beribadah. Ketiga, tidak bersikap rasis antar umat beragama. Kedua, pengamalan nilai Pancasila sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang pertama, saling tolong-menolong tanpa membedakan. Kedua, selalu menghargai orang lain. Ketiga, tidak bersikap semena-mena terhadap orang lain. Ketiga, pengamalan nilai Pancasila sila ketiga, persatuan Indonesia. Yang pertama, membeli dan menggunakan produk dalam negeri. Kedua, menggunakan bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Ketiga, bergaul dengan menjunjung tinggi kebinekaan Tunggal Ika. Keempat, pengamalan nilai Pancasila sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang pertama, selalu mengambil keputusan dengan musyawarah dan mufakat. Kedua, berdemokrasi ketika memilih pemimpin. Ketiga, bertanggung jawab atas setiap keputusan yang telah dihasilkan. Kelima, pengamalan nilai Pancasila sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Yang pertama, membeli kebutuhan sehari-hari seperlunya tanpa pemborosan. Kedua, selalu bekerja keras untuk mendapatkan hasil yang baik. Ketiga, melakukan kegiatan yang memajukan keadilan sosial. Manfaat pun dapat kita dapatkan jika kita mengamalkan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya dengan adanya rasa saling menghargai antar umat beragama, kehidupan warga negara Indonesia yang saling menghargai satu sama lain tanpa melihat perbedaan, akan adanya rasa adil yang dirasakan oleh rakyat atas keputusan pemimpinnya, tidak ada rasa ingin mempertahankan kehendak sendiri karena telah dilakukan musyawarah untuk mengambil keputusan bersama. Tidak adanya perpecahan antar ras, suku, dan agama jika menerapkan kebinekaan tunggal ika dan kesadaran persatuan dan kesatuan. Tahun 2020 ini terjadi wabah penyakit yang menular, yaitu Corona atau COVID-19. Dari data gugus tugas percepatan penanganan COVID-19, sudah 214 negara yang terkena wabah virus ini, dan korban meninggal dunia sudah mencapai 221.000 lebih dan kasus positif terkonfirmasi sudah lebih dari 3 juta orang. Indonesia pun termasuk negara yang terkena wabah ini dan sudah lebih dari 10.000 orang terkonfirmasi positif dan terus terjadi penambahan kasus setiap harinya dengan jumlah ratusan orang. Mengapa hal ini dapat terjadi? Indonesia merupakan negara dengan penduduk yang banyak. Pemerintah sudah menerapkan langkah pencegahan penyebaran virus ini. Lalu mengapa kasus positif masih terus bertambah? Seiring dengan peraturan pemerintah untuk social distancing, physical distancing, tetap diam di rumah. Dalam kondisi ini pula, kita harus tetap berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa agar wabah ini dapat cepat terhenti dan semua orang dapat menjalankan kehidupannya seperti semula. Kita telah mengamalkan nilai Pancasila, sila ke-1. Dengan kita sadar bahaya virus ini bagi kita dan orang sekitar, kita sudah mengamalkan nilai Pancasila kedua. Karena dengan kita sadar, kita sudah membantu orang di sekitar kita untuk tidak terpapar dan membantu pemerintah dalam menekan angka penyebaran virus. Dan membantu sesama yang sedang kesusahan di tengah pandemi ini juga termasuk ke dalam mengamalkan nilai Pancasila sila kedua. Jika masyarakat Indonesia bersatu untuk melawan virus ini dengan mematuhi peraturan pemerintah, itu sudah termasuk ke dalam mengamalkan nilai Pancasila sila ketiga. Dan dalam masalah corona ini, banyak masyarakat Indonesia yang kehilangan pekerjaan dan tidak bisa bekerja di luar rumah, tetapi mereka harus makan. Pemerintah telah berjanji untuk memberikan bantuan secara adil dan merata kepada warganya yang terkena dampak corona. Tetapi para warga malah mengalami kekecewaan karena pemimpinnya tidak dapat bertanggung jawab atas apa yang sudah dikatakannya. Maka dari itu kita harus mengamalkan nilai Pancasila, sila keempat, dan sila kelima. Bertanggung jawab atas sesuatu yang telah diputuskan dan memberikan keadilan kepada seluruh masyarakat Indonesia. Dari kegiatan-kegiatan yang sudah disebutkan tadi, sebagai generasi muda atau masyarakat Indonesia, kita sudah sepatutnya mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari.